Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Swastiana Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari modifikasi saya terhadap modul ajar pada fase B khususnya di kelas 11 SMA Negeri 1 Singaraja. Bagian-bagian yang saya modifikasi yang pertama kompetensi awal, komponen inti, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan LKPD serta asesmen. Oke, untuk yang pertama, kompetensi awal, di sini saya hanya menekankan pada materi mekanika kuantum, di mana mekanika kuantum ini kan luas jangkauannya dari teori sampai dengan penentuan bilangan kuantum. Nah, di sini modifikasinya saya berikan yang lebih spesifik, yaitu peserta didik perlu memahami materi perkembangan teori, kemudian menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron, serta menuliskan konfigurasi elektron menurut model Bohr. Oke, lanjut di komponen inti itu saya melakukan modifikasi di tujuan pembelajaran. Jadi dari awalnya 3 tujuan pembelajaran menjadi 2 tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran nomor 3 itu bisa dilaksanakan di pembelajaran berikutnya dijadikan satu dengan penentuan bilangan kuantum. Kemudian di pemahaman bermakna saya hanya memodifikasi dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran yang saya buat. Setelah itu pertanyaan pemantik. Nah, di sini saya memodifikasi dengan memberikan pertanyaan pemantik berupa analogi tentang materi dengan keseharian peserta didik yang relevan dengan materi tersebut, yaitu pada pencarian alamat rumah itu sesuai dengan mencari letak elektron menggunakan konfigurasi elektron. Lanjut, untuk kegiatan pembelajarannya, jadi sebelumnya modifikasi ini saya lakukan pada pemberian apersepsi kemudian motivasi. Apersepsi di sini saya bisa memberikan yang namanya asesmen diagnostik untuk menjadi acuan awal dalam pembagian kelompok. Next, untuk acuan pembelajarannya, di sini saya hanya memodifikasi poin nomor C, yaitu guru membagikan kelompok belajar. Belum disebutkan dasar dari pembagian kelompoknya, apakah dari gaya belajar, atau heterogen, atau dari nomor absen, dan lain sebagainya. Sehingga saya menambahkan bahwa pembagian kelompok itu dibagi menjadi 3 kelompok atau lebih dengan anggota kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Nah, heterogen di sini jadi satu kelompok itu peserta didiknya kemampuannya ada reguler, kesulitan belajar, kemudian ada yang sudah mahir. Itu dilihat dari hasil asesmen diagnostiknya. Oke, setelah itu masuk ke dalam sintak-sintaknya. Jadi model pembelajaran saya modifikasi menjadi discovery learning dari awalnya inquiry terbimbing. Di inquiry terbimbing, model kegiatan pembelajaran pertama yaitu orientasi. Di sini di orientasi ini peserta didik hanya terbatas mengamati dan membaca saja kegiatan pembelajarannya, belum mengorientasikan pada masalah yang akan dipecahkan selama kegiatan pembelajaran. Kalau dilihat dari LKPD-nya juga hanya sebatas membaca konfigurasi elektron, tidak terlihat diferensiasi pada LKPD. Lanjut untuk yang kedua, tahap eksplorasi pada sintak model inquiry terbimbing, itu peserta didik cuman melakukan eksplorasi dari gambar yang disediakan pada modul ajar atau LKPD-nya, yaitu model 1 untuk penulisan konfigurasi, model 2 untuk penggambaran konfigurasi melalui diagram orbital. Kemudian eksplorasi ini juga menggunakan pertanyaan kunci, jadi peserta didik itu menjawab pertanyaan kuncinya. Next, untuk langkah selanjutnya yaitu aplikasi. Setelah eksplorasi, pada tahap aplikasi ini peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan hasil eksplorasinya dengan menjawab pertanyaan pada LKPD. Sayangnya, menurut saya peserta didik akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan karena sedikitnya kegiatan eksplorasi yang disediakan pada LKPD. Yang terakhir pada model pembelajaran inquiry terbimbing adalah kesimpulan. Pada tahap kesimpulan ini, peserta didik diarahkan untuk menulis kesimpulan yang didapat dari pembelajaran. Nah, pada tahap ini itu belum terlihat tahapan untuk mendorong peserta didik berani dalam mengemukakan pendapatnya atau mengemukakan hasil dari kesimpulan, hasil dari diskusi kelompok.
Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sintak-sintak dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada model pembelajaran hasil modifikasi saya yaitu discovery learning. Nah, jadi model pembelajaran discovery learning yang pertama itu adalah memberikan stimulasi atau rangsangan kepada peserta didik dengan berbagai macam kegiatan. Di sini kegiatannya adalah dengan mengamati atau melihat dan memahami stimulasi yang diberikan pada LKPD. Jadi stimulasi yang saya berikan itu merupakan analogi yang relevan dengan materi konfigurasi elektron. Nah, tahap yang kedua yaitu problem statement. Jadi setelah stimulasi ada yang disebut sebagai problem statement. Dari kegiatan stimulasi ini, peserta didik guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar sebelumnya atau analogi sebelumnya yang dikaitkan dengan materi konfigurasi elektron. Kalau misal peserta didik tidak bisa merumuskan pertanyaannya, maka guru sebagai fasilitator memberikan poin-poin penting yang mengarahkan peserta didik ke dalam rumusan masalah seperti poin 1, 2, 3, 4, 5 pada problem statement. Next, setelah ada problem statement, ada data collection. Data collection ini digunakan oleh peserta didik untuk menjawab problem statement sebelumnya. Nah, jadi di sini peserta didik didorong untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dalam kelompok tersebut, di mana anggotanya sudah heterogen, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan mahir itu bisa menjadi tutor sebaya bagi peserta didik kemampuan reguler maupun reguler maupun belum mahir. Nah, pada data collection ini ada kegiatan yang dilakukan. Pertama mengamati, jadi mengamati kegiatan, dua kegiatan pada lembar LKPD. Yang pertama adalah untuk menuliskan konfigurasi elektron, yang kedua menggambarkan konfigurasi elektron dari dalam orbital diagram orbitalnya. Nah, pada LKPD ini sudah saya sediakan atau sudah saya modifikasi ada berupa video juga yang bisa diakses dan ditonton oleh peserta didik dalam tahap pengumpulan data ini. Next, setelah data dikumpulkan, informasi dikumpulkan baik melalui bacaan maupun melalui video, maka tahap selanjutnya dalam discovery learning adalah data processing. Dalam data processing ini yang dituntut adalah kemampuan peserta didik untuk bekerja sama, kolaborasi, dan juga berpikir kritisnya. Jadi, peserta didik akan mendiskusikan tentang materi konfigurasi, kemudian mengolah informasi yang sudah didapatkan dari data collection sebelumnya itu dengan menjawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD-nya. Terus setelahnya verification. Verification ini membutuhkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, setelah peserta didik menjawab pertanyaan pada verification, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya, kemudian memverifikasikan hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku atau sumber lainnya. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan peserta didik sebelumnya. Setelah itu, guru memandu peserta didik untuk menuliskan jawaban atas problem statement yang sudah dituliskan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, tahap yang terakhir dari discovery learning yaitu generalization. Generalization ini sama seperti kesimpulan pada model inquiry terbimbing, hanya saja pada tahap ini peserta didik juga akan diarahkan untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara klasikal. Jadi, masing-masing kelompok itu menunjuk satu perwakilan untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan kelas tentang hasil diskusi yang mereka dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat mendorong kemampuan komunikasi dari peserta didik, kemudian kreativitas juga dilihat ketika peserta didik menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Oke, di bagian penutup saya modifikasi sedikit di bagian refleksi. Kalau guru pamong pada refleksi itu mengerjakan post test, tapi kalau saya hasil modifikasi saya pada bagian refleksi saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan kembali
sejauh mana pengetahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran dan sejauh mana kesan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, ini peserta didik bisa kerjakan melalui Google Form. Di Google Form itu pertanyaan-pertanyaannya berupa apakah peserta didik sudah mampu untuk menuliskan konfigurasi elektron, apakah peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan, dan apakah peserta didik siap untuk materi selanjutnya. Untuk asesmen, saya modifikasi sedikit di bagian rubrik penilaian sikap. Jadi di rubrik penilaian sikap guru pamong itu ada aspek-aspek dan indikator. Nah, saya tambahkan tingkat pencapaian masing-masing indikatornya. Contoh di sini ada aspek kerjasama. Indikatornya adalah terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Ada beberapa tingkat pencapaian dengan rentang nilainya masing-masing. Kemudian di asesmen diagnostik juga, jadi kalau guru pamong asesmen diagnostiknya ada 2 soal, itu berhubungan dengan jenis partikel penyusun atom, kemudian posisi atau letak dari ketiga partikel tersebut dalam atom. Nah, saya ubah sedikit atau modifikasi sedikit menjadi 3 pertanyaan yang berhubungan atau berkaitan dengan materi konfigurasi atom prinsip Aufbau. Di sini tuliskan jumlah elektron, proton, neutron dari data, jelaskan perkembangan teori atom Niels Bohr dan mekanika kuantum, perbedaannya apa, tuliskan konfigurasi elektron dari natrium, kalsium dengan model Niels Bohr. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu konfigurasi atom atau konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Kemudian kalau pada pembahasannya atau penilaiannya itu tetap sama, masih ada skor-skornya. Setelah itu bedanya hanya kalau di guru pamong modul ajarnya tidak ada yang namanya konversi tingkat penguasaan. Kalau saya sertakan dengan konversi tingkat penguasaannya. Nah, sekian pemaparan dari saya hasil modifikasi dari modul ajar yang diberikan guru pamong. Jadi saya rasa menggunakan model pembelajaran discovery learning ini sangat tepat untuk mendorong peserta didik memiliki kompetensi 4C. Dilihat dari karakter peserta didik saat saya observasi, itu juga khususnya kelas 11B, peserta didik sudah memiliki yang namanya keaktifan dalam belajar, kemudian kemampuan berpikir kritis, hanya saja perlu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih relevan dengan peserta didik, kemudian LKPD juga yang lebih bervariatif, bukan hanya bacaan saja. Setelah itu kegiatan-kegiatan yang mendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi lebih di communication dan di berpikir kritisnya. Sekian pemaparan dari saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.